Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya balik lagi bareng saya, beneran ini balik lagi bareng saya nih. Karena lama saya nggak ngonten ya, mohon maaf banget atas kemalasan saya ngonten. Harusnya ngonten itu kan sedekah ya, ngonten itu kan berbagi kebaikan, kok saya malas ya, ya Allah, astagfirullah. Ya semoga setelah ini jadi lebih rajin lagi. Karena kemarin sedikit banyak pekerjaan yang akhirnya membuat saya punya amanah besar di 2 perusahaan, jadi aku agak wow aja. Agak puyeng, tapi insya Allah bismillah, semoga konsisten ya, bisa berbagi ke teman-teman semuanya. Nah, hari ini kita akan bahas satu hal yang semoga bermanfaat juga buat teman-teman yang lainnya, karena sebenarnya ini adalah pertanyaan curhatnya member grup saya Marketing Super Gampang, tentang kehidupannya, tentang bisnisnya, utang-utangnya, dan ujung-ujungnya di sini beliau nanya karena ujungnya dia jual rumah. Jadi langsung aja aku ini ya. Jadi nanti dia menanyakan strateginya gimana sih kalau mau mulai bisnis dengan modal yang dia punya sekarang. Nah, semoga ini relate ke teman-teman, kalau ada yang punya nasib yang sama semoga bisa membantu. Nah, langsung aja dari pertama kali beliau bla 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 lah ya, tanya-tanya kabar, kita skip aja langsung ke pokok bahasanya. Dia ngomong, setelah melalui perenungan yang singkat kirain panjang ya, akhirnya saya jual rumah buat bayar 2 utang. Capek punya utang katanya. Nah, di situ aku nggak ngomen apanya lagi, aku cuma mencoba menguatkan, tinggal ngomong, loh punya utang toh, karena sebelumnya beliau cuma curhat gimana sih caranya jualan dan sebagainya. Nah, loh punya utang toh, tapi luar biasa pak, itu keputusan besar, gak nyesel insya Allah. Jadi gak akan nyesel, aku bilang. Yang disesalkan pasti utangnya. Jadi maksudnya bayar utang tuh nggak bakal nyesel, yang bikin nyesel tuh punya utangnya gitu ya. Jadi kalau pengen nggak nyesel ya segera lunas saja utangnya gitu tuh. Terus bukan gini, nggak bakal nyesel, yang disesalkan pasti utangnya, bukan jual rumahnya. Jadi insya Allah jual rumahnya itu nggak akan bikin dia nyesel insya Allah, karena itu keputusan yang baik sebenarnya. Asalkan dia mengerti bahwa itu keputusan yang baik, insya Allah nggak nyesel. Jadi punya utang terus-terusan itu yang justru akan menyesal di kemudian hari. Ya karena ya capek lah ya pastinya ya. Teman-teman juga pastinya tahu lah kalau yang pernah punya utang. Kalau sudah nggak ada beban, larinya bisa cepet pak. Nah, aku itu untuk nyemangatin aja ya. Insya Allah sekarang kan beliau udah nggak ada beban, jadi insya Allah larinya cepet. Karena yang dia pikirkan adalah profit, adalah kemajuan bisnisnya, bukan sekedar bayar hutangnya gimana besok. Terus beliau nanya lagi, masih mindset lama mas, nggak punya hutang nggak semangat katanya. Padahal setelah punya hutang bingung. Karena dia bilang karena nggak ada income juga sih, ngajar libur, beliau juga seorang pengajar. Dari penjualan rumah tersisa 100 juta. Masalah baru timbul. Nah, masalahnya apa ini? Masalahnya pasti nggak punya rumah ya. Targetnya dengan 100 juta itu punya rumah lagi. Usaha jalan, nggak ada utang. Wah, agak berat nih. 100 juta untuk punya rumah lagi. Tergantung rumah yang dia mau kayak gimana. Nah, aku pikir 100 juta ini dia akan puter, terus hasilnya akan ditabung buat beli rumah gitu ya. Ternyata enggak. Beliau langsung ngomong karena saya agak galak ya sama teman-teman grup. Beliau langsung bilang, mohon omelannya mas. Jadi dia bilang kan sebelumnya targetnya dengan 100 juta itu punya rumah lagi, usaha jalan, dan enggak ada hutang. Mohon omelannya mas. Bukan nasihat, karena saya kalau kasih nasihat mungkin kadang rada galak. Nah
Saya nanya dulu, maksudnya jadi modal ya? Saya minta rincian biaya hidup. Nah, kenapa saya minta rincian biaya hidup? Karena saya nggak akan tahu strategi. Saya nggak bisa ngatur strategi kalau saya nggak tahu pengeluaran yang wajib dikeluarkan oleh si bapak ini untuk keluarganya. Makanya saya minta rincian biaya hidup. Terus beliaunya sih kayaknya nggak mau ngaku. Nah, beliau malah bahas tentang pengennya jadi modal dan DP beli rumah baru. Masya Allah, usaha aja belum jalan. Berarti penghasilan tuh belum pasti, tapi pengeluaran sudah dia pastikan. Mohon maaf, kasarnya ini adalah sebuah kebodohan. Kenapa? Dia membayar kepastian dengan ketidakpastian. Yang tidak pasti apanya? Penghasilannya. Yang pasti apanya? Ya cicilannya udah pasti, dan DP-nya juga udah pasti keluar kan. Itu berarti dia menggerus kemampuan dia dalam berusaha, yaitu modal 100 juta tadi. Kalau 100 juta tadi digerus dengan DP rumah, maka kemampuan dia memodali bisnisnya atau melakukan percobaan-percobaan bisnis yang belum tentu sukses di percobaan pertama akan berkurang. Karena bisnis itu nyaris pasti gagal dan mungkin berhasil. Jadi gagalnya itu pasti, berhasilnya itu mungkin. Maka harus punya banyak nafas atau punya beberapa opsi memodali bisnis berkali-kali sampai kemungkinan berhasilnya itu terjadi. Karena yang pasti itu gagalnya, gitu ya. Aku bilang, tolong dibantu rinciannya Pak, financial ronsen istilahnya, aku bilang gitu ya. Dia langsung sebut doang gitu ya. Biaya hidup aja 3 juta per bulan. Oke lah, aku nggak minta rinciannya, oke. Karena anaknya masih kecil, masih TK, oke, pengeluaran belum banyak. Nah, aku langsung bilang gini, DP beli rumah baru, utang lagi dong. Padahal dia baru aja lepas dari sebuah jeratan utang. Malah pengen ngutang lagi. Itu ya mohon maaf, itu sebuah keteledoran kalau dilakukan kembali, ya itu mohon maafnya gitu ya. Resikonya duit hilang, rumah nggak punya. Kenapa? Karena kalau udah kredit cuma bisa DP, ternyata nggak bisa nyicil sama sekali, ya khawatirnya ada resiko sita yang harus ditanggung. Jadi akhirnya malah DP-nya hilang, rumah pun kena sita karena nggak bisa nyicil. Karena hari ini pun beliau belum punya kepastian penghasilan. Kan harus semangat Mas, optimis ya. Optimis itu penting, tapi yang penting itu sebenarnya bukan optimis ya, tapi positif thinking. Optimis tuh percaya 100% pasti terjadi, itu kadang bikin kita teledor. Percaya 100% tanpa bukti, soalnya itu cuma keyakinan semu, saya bilang, karena nggak ada faktanya, nggak ada data pendukung bahwa itu terjadi pasti itu, dan itu sebuah hal yang tidak bisa dipastikan. Semua pengusaha besar pun nggak bisa memastikan bisnisnya berjalan sukses. Nanti deh kita akan bahas tentang itu ya. Ada satu seorang sukses di bidang startup, streaming game yang sukses dijual, habis itu bikin startup baru, dan ternyata dia terlalu percaya diri dengan kemampuannya dan ternyata gagal. Dia melupakan satu hal yang dulu dia pikirkan, tapi waktu dia mengulanginya dia gagal. Nah, ternyata ya orang yang pernah sukses saja bisa gagal. Nah, itu nantilah ya bahasan berikutnya. Nah, ini resiko duit hilang, rumah gak punya. Terus untuk berapa orang sekeluarga, aku balik nanya ke biaya hidupnya ya. Nah, ini yang lagi bingung, dia membingungkan, kok malah DP lagi, utang lagi dong itu ya. Dia bilang 3 orang, istri, 1 anak, dan dia sendiri, 1 anak yang masih TK. Aku langsung bilang 3 juta, oke, sudah cukup hemat. Jadi aku bilang sudah cukup hemat, meski kalau saya tahu rinciannya bisa saja lebih hemat lagi, karena dengan tahu rinciannya saya bisa tahu nih, ini potong aja Pak, ini pangkas bisa, ini distrategikan, yang ini nggak harus segini, bisa dengan cara ini sehingga lebih murah lagi dan sebagainya. Atau bahkan mungkin ada yang dia belum hitung loh, karena cuma kira-kira gitu ya. Jadi makanya aku tadi nanyain rinciannya, apa yang bisa aku hemat.
Bahkan kalau teman-teman tahu, saya menghemat biaya hidup itu rodo selebar. Cukur rambut aja tuh saya cukur sendiri. Cukur rambut saya cukur sendiri sudah 5 tahun belakangan ini saya nggak beli baju baru, alhamdulillah. Terus tetap punya baju baru, tapi nggak beli. Nggak tahu kenapa kan. Kayaknya lebih dari 5 tahun ya, 6 tahun malahan, 6 tahun ini. Berjalan 6 tahun ini saya nggak mau beli baju baru. Nah terus ini ya, fokus sekarang, saya bilang ke beliau, fokus sekarang menurunkan pengeluaran baru. Fokus utamanya adalah menurunkan pengeluaran. Kenapa? Karena itu adalah satu hal yang ada di dalam kuasa kita. Sebuah hal yang tergantung kitanya sendiri, nggak tergantung orang lain. Penghasilan, dagang, jualan itu ada apa ya, faktor luar, yaitu faktor pelanggan yang tidak bisa kita kontrol sepenuh-penuhnya. Tetapi pengeluaran seharusnya bisa kita kontrol sepenuhnya, khususnya pengeluaran rutin ya, kecuali kalau ada musibah atau hal yang tidak diduga dan di luar kuasa kita, di luar kontrol kita. Itu ya namanya juga di luar kontrol. Aku juga nggak bisa mengatakan apapun, ya jalani aja kalau memang terjadi, semoga tidak. Nah yang kedua, menaikkan pemasukan itu yang kedua. Kenapa? Karena bagaimanapun juga kita harus fokus dulu pada apa yang sudah kita miliki. Yang sudah dia miliki adalah 100 juta itu. Jangan sampai 100 juta itu cepat habis, itu dulu. Yang kedua baru fokus untuk membuat itu menghasilkan. Dan ini juga yang saya lakukan di amanah baru saya, di satu perusahaan yang baru saya merger gitu ya. Saya diminta untuk memimpin satu perusahaan yang kondisinya udah gede pengeluarannya, ternyata pemasukannya nggak punya pemasukan tetap. Jadi pemasukannya potensial semua. Jadi harus mengerjakan sesuatu yang breakthrough, terobosan, baru dapat. Nah ini agak ngeri ternyata, karena tidak selalu kita dapat breakthrough ya, tidak selalu kita dapat terobosan. Jadi saya fokus langsung ke efisiensi, menghemat pengeluaran dulu, baru tuh perlahan menambah pemasukan, dan khususnya pemasukan yang rutin ya, pemasukan pasti atau fixed income. Jadi jangan sampai punya fixed cost tapi nggak punya fixed income. Ini kan beliau tadi kan pengen DP rumah dengan cicilan fix atau fixed cost, fixed pengeluaran atau biaya yang fix, yang tetap, tapi income-nya nggak fix, kan rada konyol. Nah tapi ya namanya juga belum tahu kan rahasianya. Nah dia langsung setuju mas. Terus apa yang harus saya lakukan dengan 100 juta ini? Nah ini yang saya pengen sharing ke teman-teman, semoga bisa menjadi inspirasi. Apa yang saya lakukan kalau di posisi bapak ini dengan punya 100 juta? Saya akan mengamankan kehidupan keluarga saya dulu. Jangan sampai keluarga saya ini terlunta-lunta lantaran saya, karena saya pernah mengalaminya dan tidak akan ingin saya ulangi kembali. Insya Allah semoga tidak akan pernah terjadi. Karena dulu ya sempat saya harus balikin anak istri ke mertua lagi untuk menunggu saya sukses di satu bidang yang saya sedang mau tekuni, karena di bidang-bidang sebelumnya tuh bangkrut dan saya terlalu selebor. Nah nomor satu yang saya sarankan ke bapak ini adalah biarkan 100 juta ini jadi penopang hidup 1 tahun akan datang. Jadi jadikan 100 juta ini jadi penopang hidup 1 tahun yang akan datang. Yang 3 juta tadi ya, 3 juta dikali 12 itu 36 juta. Jadikan uang cadangan hidup. Sehingga apa? Sehingga satu tahun bapak ini mencoba-coba bisnis nanti, keluarganya tuh nggak risau, udah lapang, ngelamar kerja aja, udah lapang, nggak cekcok gitu loh ya. Sehingga ya punya ketenangan hidup, sehingga ya semoga bisnisnya menjadi lancar juga. Bahkan kalau ada pemasukan baru, sisihkan 10%-nya dulu, 10%, minimal 10% dulu buat nambahin uang cadangan tersebut tadi, biar ya makin panjang stamina kehidupannya ya.
itu seperti nambahi nyawa buat hidup ya, itu aku bilang itu strategi buat nambahin nyawa aja, kayak main game gitu ya main Super Mario gitu ya, nyawanya tambah banyak gitu ya, anggap aja gitu ya. Nah yang kedua, 10 juta simpan untuk investasi suatu hari nanti, kita nggak pernah tahu tuh. 10 juta itu ya simpan aja buat apa ya, sebut aja punya keinginan apa, buat bisa misal bilang nabung beli tanah untuk usaha nanti, beli tanah. Jadi difokusin apa ya, karena memang kalau nggak punya tujuan kan haram juga, menabung tanpa tujuan tuh haram soalnya. Jadi emang harus ada tujuannya. Salah satunya mungkin investasi apa ya, beli tanah, anggap aja gitu. Kalaupun nanti berubah nggak apa-apa, namanya juga hidup ya, bisa berubah-ubah, rencananya bisa berubah. Nah kalau saya ada yang akan saya sedekahkan, biasanya 10% juga. Nah saya juga akan sedekah biasanya dari uang yang kepepet itu, tetap saya akan sedekah ya. Bagaimanapun juga kita itu hidup untuk 4 masa yang kita miliki. Masa lalu yang alhamdulillah beliau udah selesai, masa lalunya kan utang udah selesai. Masa kini saya prioritaskan, tadi masa kininya kan 3 juta dikali 12 udah 36 juta udah diamankan. Masa depan saya udah sisihkan 10 juta tadi, masa depan ya 10 juta untuk beli tanah, yaitu maksudnya ditabung pelan-pelan sampai ngumpul jadi tanah nantinya ya. Ini kan baru memulai, itu kayak peletakan batu pertama di dalam tabungan kita gitu ya yang nanti kita tambahin lagi sehingga bangunan tabungan kita itu semakin besar sehingga bisa buat beli tanah tadi. Terus apakah cuma sampai masa depan? Kita hidup setelah mati juga, yaitu hidup di akhir masa. Jadi masa lalu, masa kini, masa depan, dan akhir masa. Akhir masa itu yang hari akhir. Jadi ya nggak cuma hari esok kita hidup, tapi hari akhir, hari dimana kita sudah mati tapi hidup kembali. Nah kita nggak punya kepastian akan hidup seperti apa nanti. Semoga 10% yang kita sedekahkan itu menjadi bekal kita di kehidupan yang akan datang. Nah tapi bebas Bapak mau berapa, saya nggak ngasih inilah, karena ini ya cara saya. Tapi Bapak ini boleh lah, kalau mau cuma 2 juta juga boleh. Mau idul kurban juga, untuk masa yang akan datangnya itu, masa apa, akhir masanya itu, hari akhirnya itu mau dipakai apa, misal ini mau kurban, silakan kurban juga boleh. Kurban kan cuma 2 juta, nggak nyampe 10% dari 100 juta, yaitu 10 juta. Cuma 2 juta juga bisa tuh kambing buat satu keluarga, insya Allah. Setidaknya kita tetap ingat bahwa yang ngasih rizki itu Allah gitu ya. Jadi balikin ke Allah lagi gitu ya. Nah sisanya kan 52, anggap saja 50 juta. Nah saya langsung bilang bagi 10. 50 juta itu dibagi 10 untuk apa? Untuk menjadi 5 jutaan kan. Kalau 50 juta dibagi 10 itu kan 5 jutaan. Buat apa? Masuk ke rencana selanjutnya, yaitu jadi kalau usaha pertama gagal masih punya nyawa 9 gitu ya. Jadi 5 juta pertama inilah yang dipakai untuk usaha. Jadi 50 juta itu jangan langsung dipakai usaha yang modalnya 50 juta, itu konyol. Kalau gagal langsung habis. Anda tidak punya daya tahan akhirnya untuk mencoba bisnis-bisnis yang potensial selanjutnya, karena bisa jadi bisnis yang pertama itu gagal. Namanya juga bisnis. Ya terus tanya, aku ngomong apa lagi ya? Kalau masih minim ilmu, belajar untuk meningkatkan peluang berhasil. Maksudnya kalaupun harus belajar dengan cara berbayar, ya bayar aja ilmu yang memang pantas untuk didapatkan. Dari buku, dari training, bebas. Atau magang di tempat orang yang bakal dibimbing sampai jadi, bebas. Nah, terus cari mentor di bidang yang mau ditekuni, saya bilang gitu. Nah gitu ya teman-teman ya. Saran saya ke Bapak ini itu 5 juta kan tadi saya bilang gagal itu pasti, sukses itu mungkin, maka ya perbanyak aja kemampuannya untuk gagal
kemampuan untuk gagal sampai sukses itu ketemu. Jangan sampai kita dengan satu pukulan lawan, jadi kalau ini lagi viral ya, Theo sama Windri di One Pride. Ada yang nonton beranteman nggak? Nah itu kan kalau di ring itu ya, di MMA, mixed martial art, pertandingan atau tinju deh ya, itu kan kita nggak boleh KO di pukulan pertama. Jadi jangan sampai dipukul lawan satu kali kita nggak bisa bales, harus punya daya tahan. Nah dalam bisnis, daya tahan itu daya tahan menahan resiko yang menimpa kita. Resikonya adalah gagal atau kehabisan modal ya. Sebisa mungkin pertanyaannya dibalik, jangan pakai pertanyaan gini. Ini pertanyaan yang membuat orang biasanya punya banyak utang, yaitu gini, aku pengen bisnis apa ya? Nah terus dengan pengen bisnis itu butuh dana berapa ya? Nah biasanya udah pegang duit 10 miliar pun akan tetap kurang, karena dia akan membayangkan bisnis yang lebih besar daripada bisnis yang bisa dibiayai dengan 10 miliar itu. Maka dia akan kebayang bisnis yang lebih besar lagi yang ternyata butuh 50 miliar, akhirnya 40 miliarnya minus kan, kurang kan, akhirnya dia berpikir tentang hutang. Tetapi tolong fokus sama apa yang kita miliki. Balik lagi, fokus pada apa yang kita miliki dulu. Yang kita miliki adalah 5 juta untuk mencoba bisnis yang pertama tadi untuk si bapak ini ya. Kan sebenarnya 50 juta, tapi jangan sampai bilang 50 juta, nanti habis hilang KO. Jadi dibagi 10, saya bilang. Satu kali percobaan yaitu 5 juta, saya bilang, tanya ke diri beliau adalah 5 juta ini bisa buat bisnis apa? Nah ternyata ketemu, beliau bisnis mie ayam, insya Allah akan bisnis mie ayam. Dia cari mentor dan sebagainya, dia langsung jawab, Mas, subhanallah ternyata 100, ini beliau yang ngomongnya, subhanallah ternyata 100 juta bukan uang yang banyak ya kalau kita breakdown, katanya. Ini yang belum ketemu baru ada Mas Lido aja, jadi mentornya tuh baru ada saya, walaupun saya belum punya kapasitas mentorship sebenarnya ya, masih cuma sama-sama mencoba dan belajar bisnis. Apalagi dia bisnisnya kuliner, saya nggak terlalu pengalaman, punya pengalaman tapi gagal, jadi nggak bisa diandalkan lah ya. Nah ini yang saya tunggu kalau jual mie ayam. Nah dia bilang gitu, yang saya tunggu tuh saran saya tadi ya, saya sudah pede dengan rasa dan kualitas, mendatangkan pembeli yang belum ada ilmunya. Nah insya Allah saya ada ilmu dikit lah. Sempat di awal punya, nah ini udah lah ya, ini udah rencana beliau selanjutnya. Nah terus dia bilang, so jangan dulu mikir gimana caranya, ini nih betul banget, nggak gampang. Aku bilang nggak banyak kan, dia bilang nggak banyak duit 100 juta itu, iya. Tapi aku bilang iya, tapi kalau nggak pakai strategi gampang banget buat hilang. Kalau sudah hilang baru kerasa banyak. Jadi pas kita pegang tuh dikit, pas hilang rasanya banyak. Terus kalau dulu saya ambil langkah ekstrim, saya titipkan anak istri ke mertua lagi, lalu saya magang di perusahaan startup ya buat belajar. Itu saya nggak punya duit 100 juta sehingga saya punya budget 1 tahun kehidupan saya tuh nggak punya, sehingga saya saat itu ya, itu sebenarnya keterlambatan memulai bisnis. Jadi teman-teman yang masih dibiayai orang tua, itu adalah saat yang tepat untuk memulai bisnis. Atau seperti bapak ini punya dana cadangan untuk hidup 1 tahun yang akan datang, itu juga cukup lah ya, karena jangan sampai lapar. Kalau kondisinya lapar, mending lamar kerja dulu daripada kasihan anak istrinya. Jangan dibuat susah gitu ya. Dulu saya buat susah anak istri soalnya, itu nyesel. Nah betul banget, nggak gampang ngumpulin 100 juta buat saya. Nah terus jadi saya tegasin, jadi intinya Pak, jangan dulu mikirin gimana caranya ngabisin duit dengan cara DP dan nyicil rumah tadi.
apalagi dipakai DP rumah ya, ini aku bilang gitu, langsung habis itu namanya. Jadi habisnya bener-bener habis gitu, nggak dihemat-hemat. Terus saya ngomong gini, denger nggak? Waduh, ntar. Utang itu mencari Nah ini. itu nggak membingungkan Pak, nggak usah bingung. Ngapain bingung? Fokusnya adalah mencari pendapatan dulu. Nah, ngutang itu mencari pengeluaran. Jadi jangan fokus sama pengeluaran. Kalau fokus pengeluaran nanti kita minus lagi. Bahkan Bapak belum punya pemasukan udah mikirin yang bikin minus. Ngapain? Udah mantep aja ngontrak dulu sampai duitnya ada. Bahkan teman-teman yang punya mindset ini bahkan udah punya beberapa rumah aja masih ngontrak loh. Kok punya beberapa rumah masih ngontrak? Iya, karena rumahnya yang dia punya pun dikontrakkan, terus dia ngontrak di rumah lain yang lebih murah dari harga kontrakan yang dia kontrakan itu, sehingga ada selisihnya. Jadi dia mikirnya gimana caranya surplus, bukan gimana caranya minus. Nah itu ya teman-teman ya, saya ngasih saran ke beliau, sekarang jangan fokus sama gimana caranya punya rumah, itu sama aja fokus buang duit ya, dalam tanda kutip mencari pengeluaran. Kalau bisa fokusnya mencari pemasukan. Bahkan teman-teman yang aku bilang gitu ya, teman-teman kalau kurang denger aku ulangin ini, teman-teman di luar sana, teman-teman saya, bahkan saat dia punya rumah pun itu nggak tinggal di rumah yang dia miliki, dia rumah petak atau rumah kontrakan, dia kontrakan terus dia nyewa di rumah petak. Biar apa? Biar hasil dari nyewain rumahnya itu bisa buat bayarin sewaan rumah dia yang lebih murah dari sewaan itu, sehingga ada selisihnya untuk ada lebihan lah ya, sehingga dia punya pendapatan lebih dari situ, sehingga pas kalau usahanya lagi nggak enak itu ada support, jadi hidupnya tuh dipastikan bener, hidupnya tuh akan aman gitu, baru dia akan mati-matian cari cara yang gimana lah ya. Itu kalau bisa ya, kalau kayak saya belum punya aset yang menghasilkan seperti itu ya, saya rada-rada mempertaruhkan ya kehidupan saya, tetapi ya bismillah gitu ya. Makanya memperbanyak ilmu terus untuk mengurangi resiko kegagalannya, meskipun ya tetap ada aja kegagalan kecil yang saya alami. Gitulah, semoga menjadi inspirasi, semoga bisa dinikmati. Kalau ada yang punya kesulitan yang sama, semoga mindsetnya bisa dapat ya. Jangan fokus bayar orang, fokus bikin orang bayar kita. Jangan fokus dengan pengeluaran, fokus sama gimana caranya kita mendapatkan pendapatan atau pemasukan. Oke, dapat ya. Di beli rumah itu adalah pengeluaran. Jangan fokus sama beli rumah, sama nyicil rumah, kecuali sudah punya pendapatan yang bisa membayar itu. Kalau enggak, jangan fokus itu dulu. Fokus dulu sama mendapatkan pendapatan dulu. Walaupun punya duit 100 juta hari ini, kalau kondisinya tidak punya bisnis atau usaha yang sudah mapan, jangan mikir rumah dulu, ngontrak dulu nggak apa-apa. Kalau bisa tinggal di rumah orang tua dulu nggak apa-apa, nggak usah malu, walaupun ya malu. Tapi rasa malu itu semoga membuat kita termotivasi untuk lebih maju lagi. Gitu aja, terima kasih buat teman-teman, semoga bermanfaat. Kalau memang benar-benar bermanfaat dan teman-teman merasa video ini bermanfaat untuk orang lain yang teman-teman tahu di luar sana, mungkin ada yang butuh juga, silahkan bagikan video saya ini ke orang lain itu. Semoga teman-teman juga mendapatkan pahala dari sedekah ilmu saya ini, sharing ilmu sedikit yang saya miliki ini. Jadi ya sama-sama pahalanya gitu ya. Jangan lupa subscribe kalau ngerasa konten-konten saya bermanfaat, walaupun saya lagi jarang konten, tapi semoga saya akan rutin lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.